Halo guys, kami dari kelompok 6. Di video kami kali ini akan mereview salah satu UMKM di daerah Pamulang, yaitu Soto Lamongan yang bertempatan di Jalan Pamulang Raya, Blok AX nomor 33. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kami. Ada Siti Nurlaila, ada Suci Amalia Kamase, selanjutnya ada Syafri Azmi, dan ada Syaiful Ibrahim. Langsung aja nih kita datangin warung Soto Lamongan yang di Pamulang. Nah, di sini kami intip nih cara Bapak Pengamat menyajikan sotonya. Mangkuk. Akhirnya makanan yang ditunggu-tunggu datang juga nih. Di siang bolong kayak gini makan soto Lamongan pasti mantul. Hihihi. Gak lengkap kalau makan soto gak pakai sambal dan perasan jeruk nipis. Ditambah itu semua pasti rasanya makin pol deh. Langsung aja yuk kita santap soto Lamongannya. Rasanya benar-benar sesuai dengan ekspektasi kami ketika sedang lapar, ingin makan yang kenyang, dan yang pasti harganya sangat terjangkau. Hihihi. Untuk aku sendiri, aku baru pertama kali loh guys nyobain soto Lamongan yang ada di Pamulang ini. Dan rasanya mantul banget guys, enak banget. Terus kuahnya gurih, enak, pokoknya ini enak. Akhirnya kami kenyang juga. Nah, buat kalian yang ada di daerah Pamulang, Ciputat dan sekitarnya, kalian bisa mampir di Soto Lamongan yang ada di samping Starbucks Pamulang ya guys. Oke, sekian dulu ya guys. Nah, setelah kita cobain soto Lamongannya, kita cari tahu yuk mengenai UMKM. UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro seperti diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 20 Tahun 2008. Sesuai pengertian UMKM tersebut, maka kriteria UMKM dibedakan secara masing-masing meliputi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Nah, selanjutnya ada perbedaan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Untuk usaha mikro merupakan usaha produktif milik perseorangan atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang diatur dalam undang-undang. Untuk usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki atau memenuhi kriteria usaha kecil yang diatur dalam undang-undang. Untuk usaha menengah merupakan usaha ekonomi yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Selanjutnya ada karakteristik UMKM. Nah, berdasarkan perkembangannya, UMKM diklasifikasikan menjadi 4 kriteria, yaitu yang pertama, livelihood activity atau UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, umumnya dikenal sebagai sektor informal. Yang kedua, micro enterprise adalah UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi tidak bersifat kewirausahaan. Yang ketiga, small dynamic enterprise adalah UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan
keempat ada fast moving enterprise, adalah UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha yang besar. Nah, selanjutnya ada data perkembangan UMKM di Indonesia. Pada tahun 2014 sampai 2016, jumlah UMKM lebih dari 57.900.000 unit, dan pada tahun 2017 jumlahnya diperkirakan berkembang sampai lebih dari 59 juta unit. Dan pada tahun 2016, Presiden RI menyatakan usaha mikro, kecil, dan menengah yang memiliki daya tahan tinggi akan mampu untuk menopang perekonomian negara, bahkan saat terjadi krisis global. Keunggulan dari UMKM itu sendiri, meskipun skala bisnis yang ditargetkan oleh bisnis usaha mikro, kecil, dan menengah tidak sebesar perusahaan kelas kakap, banyak orang yang nyaman berbisnis dalam level ini. Karena keunggulan yang ditawarkan pada bisnis usaha mikro dan kecil menengah, serta keunggulan tersebut sulit didapatkan di level bisnis raksasa. UMKM telah menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia dan ASEAN. Sekitar 88,8 sampai 99,9% bentuk usaha di ASEAN adalah bentuk usaha mikro, kecil, dan menengah dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 51,7 sampai 97,2%. Bisnis ini memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 56,54 juta unit. Oleh karena itu, berdasarkan pengertian UMKM, kerjasama untuk pengembangan dan ketahanan bisnis usaha mikro, kecil, dan menengah perlu diutamakan. Pada zaman globalisasi seperti sekarang ini, semua orang harus berlomba-lomba menjalankan UMKM dan meraih peluang bisnis yang ada. Oke, sekian video dari kami. Thanks for watching and bye-bye.